Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini. Semoga kita semua bisa bertumbuh bersama melalui setiap benih firman Tuhan yang kita terima dengan baik di dalam hati kita. Sahabat-sahabatku, mari kita mulai saat teduh hari ini dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Mengetahui. Engkau tahu apa yang sedang kami alami dalam kehidupan kami saat ini. Namun terlepas dari semua itu, kami memilih untuk selalu melekat kepadamu dan untuk selalu diperlengkapi dengan firman-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah kami di dalam kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Roma 8 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagai para pengikut Kristus, kita semua diharapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akan tetapi, banyak orang merasa bingung dengan hal ini. Serupa dengan Kristus yang bagaimanakah yang diharapkan dari kita? Apakah serupa dalam hal karakter? Apakah serupa dalam melakukan mujizat-mujizat? Atau apakah serupa dalam hal penderitaannya? Seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus telah dituliskan di Alkitab dari beberapa cara pandang para penulis Alkitab. Seperti halnya berlian memiliki banyak sisi agar dapat memancarkan cahayanya yang indah, demikian juga pribadi Tuhan Yesus Kristus memiliki banyak sisi yang bisa kita teladani. Dan dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan secara khusus menyoroti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengasihi musuh kita adalah sebuah perintah yang sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Ada yang berkata, Bapak Pendeta, aku tidak tahu sih apa yang telah dilakukan orang itu terhadap saya. Atau Anda tidak tahu sih kata-kata yang diucapkan orang itu untuk menjelek-jelekan dan memfitnah saya. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus tahu persis bagaimana rasanya memiliki musuh dan diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Di sepanjang kehidupan pelayanannya, ia banyak dimusuhi, dijelek-jelekan, difitnah, dihujat, bahkan ia mati di kayu salib tanpa kesalahan apapun. Saat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk mengasihi musuh kita, Dia tahu persis betapa sulitnya hal itu. Tetapi Dia juga tahu persis bahwa hal itu tidak mustahil untuk dilakukan apabila kita memiliki kasih Allah di dalam kita. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah dahulu pun kita adalah musuh-musuh Allah. Mari kita baca ayatnya dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Seteru artinya adalah musuh. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
bahkan saat kita masih menjadi musuh-musuhnya. Begitu juga halnya kita harus memiliki belas kasihan dan mengasihi musuh-musuh kita karena kita pun pernah berada dalam posisi mereka. Sahabatku yang terkasih, menjadi serupa dengan Kristus berarti kita mengasihi seperti halnya Kristus mengasihi, melayani seperti Kristus melayani, dan memberi seperti Kristus memberi. Kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, melayani orang yang tidak bisa membalas pelayanan kita, dan memberi kepada orang yang tidak bisa mengembalikan kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu jugalah yang akan kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan hari ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih setia dan kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwa meskipun kami dulu adalah seteru-seterumu, namun Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sekarang kami mau belajar untuk juga mengasihi musuh-musuh kami, yaitu orang-orang yang tidak mengasihi kami, orang-orang yang menjelekkan kami, dan orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami mau memiliki kasih dan belas kasihan kepada mereka karena kami juga pernah berada dalam posisi mereka. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengajaran firman-Mu yang kami terima hari ini, dan kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami akan firman-Mu sehingga kami bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.